Shalom, apa kabar adik-adik Teruna? Kakak percaya kalian tetap semangat. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah menerima hasil belajar kalian di sekolah? Kakak percaya kalian akan menerima hasil terbaik dari setiap usaha dan doa-doa kalian. Kita akan memulai ibadah kita. Persiapkan diri kalian dan Alkitab kalian. Mari kita memuji Allah yang Maha Kudus. Kita nyanyikan Kitab Bakti 12, baitnya yang pertama dan kedua. Adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas anugerah dan kasih sayang-Mu yang selalu menyertai kami, memberi kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh melakukan seluruh aktivitas kami, dan kami boleh beribadah kepada-Mu saat ini. Ya Bapa, berkatilah ibadah kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberi hikmat bagi kami untuk memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati kakak Yesi yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, biarlah semuanya boleh seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Rut, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ke 14. Lembaga Alkitab memberi judul Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak,
kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu meminta diri, tapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih, berikut adalah ilustrasi singkat yang memudahkan adik-adik mengerti kondisi Naomi dan Rut saat itu. Disimak ya. Kitab Rut merupakan sebuah karya seni teologis yang cemerlang yang mengundang kita untuk merenungkan pertanyaan mengenai keterlibatan Tuhan dalam suka duka kehidupan keseharian kita. Pasal pertama kitab Rut diawali dengan kalimat ini. Pada zaman para hakim memerintah. Hal ini mengingatkan kita akan masa kegelapan dan masa-masa sulit dalam kitab Hakim-Hakim. Dan di sini kita menjumpai sebuah keluarga Israel di daerah Bethlehem yang sedang berjuang untuk melalui masa kelaparan. Dan dalam usahanya mencari makanan, keluarga ini pindah ke wilayah bangsa Moab yang merupakan musuh bebuyutan bangsa Israel. Dan di situ, ayah dari keluarga ini mati dan kedua anak laki-laki mereka menikah dengan dua wanita Moab yang bernama Rut dan Orpa. Lalu kedua anak laki-laki itu, mereka juga mati di sana dan meninggalkan Naomi beserta kedua menantunya. Dan Naomi tidak lagi mempunyai alasan untuk menetap di daerah Moab. Lalu dia mengatakan kepada kedua menantunya bahwa dia akan pulang ke Israel. Dan Naomi tahu bahwa di Israel kehidupan seorang janda asing yang belum menikah akan sangat sulit. Jadi dia mendesak kedua menantunya untuk tetap tinggal di Moab. Orpa setuju untuk tetap tinggal, tetapi Rut tidak. Rut menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada Naomi dan dia berkata, "Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Lalu keduanya kembali ke tanah Israel bersama-sama. Dan pasal ini ditutup dengan Naomi yang mengganti namanya menjadi Mara, yang berarti pahit dalam bahasa Ibrani. Dan dia meratapi nasibnya yang tragis. Setelah tadi kita sudah membaca Alkitab kita, kemudian kita melihat ilustrasi mengenai kejadian yang dialami oleh Naomi. Maka pada ujung pembacaan kita di ayat ke-14, di situ kita akan menemukan dua tokoh, yaitu Rut dan Naomi, yang bersiap untuk menerima dan menjalani tantangan dalam kehidupannya. Naomi yang berada dan merasakan kepahitan kehidupannya, kemudian Rut yang berjanji dan bertekad untuk setia kepada Naomi. Apakah yang membuat Rut tetap bersikeras untuk tetap mengikuti Naomi? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, marilah kita pahami konsekuensi yang akan dihadapi oleh Rut. Pada zaman Perjanjian Lama, status janda dipandang rendah. Semakin buruk bila janda tersebut tidak mempunyai keturunan. Status janda tanpa keturunan akan mempersulit mereka bertahan hidup. Tidak hanya itu, perlindungan mereka atau tingkat keamanan mereka sebagai perempuan terancam. Tidak banyak hal yang bisa dilakukan. Ada 3 solusi bagi mereka yang berstatus janda agar dapat hidup layak seperti manusia pada saat itu, yaitu menikah kembali, pulang ke rumah orang tua, atau memiliki warisan suami. Naomi tidak memiliki ketiga hal ini. Ia tidak mempunyai keluarga untuk kembali pulang. Ia menyadari bila kedua menantunya ikut dengannya, mereka akan hidup susah. Rut dan Orpa masih memiliki kesempatan untuk hidup layak. Walaupun suaminya tidak meninggalkan warisan, Mahlon dan Kilion tidak memiliki warisan karena menikah di tanah Moab, tidak mungkin memiliki warisan di tanah asing. Rut dan Orpa masih memiliki 2 kesempatan. Mereka masih muda dan masih bisa menikah kembali. Mereka juga bisa pulang kembali ke rumah orang tuanya. Karenanya Naomi menyuruh kedua menantunya pulang ke rumah orang tuanya masing-masing dan menikah kembali. Namun keduanya berat hati untuk meninggalkan Naomi. Naomi menyuruh mereka pergi untuk kedua kalinya. Akhirnya Orpa kembali pada orang tuanya. Namun Rut tetap bersikeras untuk tinggal dengan mertuanya itu. Sampai di sini kita pahami ya, bahwa konsekuensi Rut untuk mengikuti Naomi adalah hidup miskin,
dipandang rendah karena janda, menjadi orang asing dan bersedia menjadi penopang hidup Naomi. Pertanyaannya, mengapa Rut bersedia menanggung Naomi sedangkan ia memiliki kesempatan untuk hidup layak di tanah Moab? Rut dan Orpa pastilah sangat mengasihi Naomi karena mereka sangat berat hati untuk meninggalkan Naomi. Meskipun pada akhirnya Orpa mengikuti perkataan Naomi untuk pulang kembali ke rumah orang tuanya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa cara hidup Naomi yang beriman dan cara memperlakukan menantunya pastilah sangat baik. Tidak hanya itu, sikap Naomi yang taat kepada Allah juga pasti dilakukan dengan konsisten, benar-benar dari hati umat yang tulus, sehingga hidupnya menjadi teladan bagi Rut. Ini adalah kisah tentang seseorang yang belajar memahami kehidupan dari sisi iman. Pelajaran iman inilah yang didapatkan Rut dari Naomi. Belajar dari Naomi bahwa tidak ada yang sia-sia dalam hidup taat kepada Allah. Tanpa disadari, ada orang-orang yang melihat dan akhirnya menerima dan mengikuti hidup taat kepada Allah. Belajar dari sikap Rut. Ia tahu bahwa hidup yang akan ia jalani akan sangat berat, karena akan menghadapi berbagai ancaman dengan status janda tanpa keturunan. Kemudian ia juga bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan hidup tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk mertuanya. Bila bukan karena kasih dan iman yang telah ia pahami dari teladan Naomi, ia tidak akan mau menerima beban dan menyusahkan hidupnya sendiri. Banyak hal yang kadang membuat orang lupa untuk mengasihi. Ketika kita marah, ketika kita sedih, ketika kita lelah, ketika kita sibuk, atau ketika kita pusing dengan berbagai masalah atau deadline yang harus dikerjakan, terkadang membuat kita lupa untuk menunjukkan kasih. Sama seperti yang dialami oleh Naomi. Karena kepahitan hidup, ia lupa menyatakan kasih Tuhan, bahkan mengganti nama menjadi Mara, yang artinya pahit. Tapi Rut hadir menjadi pengingat kasih yang sangat manis untuk Naomi, bahkan untuk kita semua turuna dan kakalayan, bahwa meskipun dalam kondisi menderita pun, Rut dapat menunjukkan kasih yang tulus untuk Naomi yang pada saat itu berada dalam kondisi lemah semangatnya. Nah, adik-adik, kisah Rut dan Naomi mengingatkan kita untuk hadir menjadi pengingat-pengingat kasih untuk orang lain yang kadang lupa dan teledor untuk menunjukkan kasih. Naomi bukannya tidak mengenal kasih. Bukankah Rut mengenal kasih itu dari teladan hidup Naomi? Namun, ada saat ketika kepahitan hidup melanda, ataupun saat lupa untuk menunjukkan kasih, sangat manis menemukan seseorang yang hadir dan menjadi pengingat kasih melalui perkataan, perbuatan, dan pola pikirnya. Judul pelajaran kita hari ini adalah Hidup yang Memberi Hidup. Kita terus diingatkan untuk hidup berarti bagi sesama, minimal membuat orang mengingat kasih sayang Tuhan dalam kehidupan ini, dan tersenyum saat melihatmu karena kamu telah menjadi reminder kasih. Nah, adik-adik, demikianlah pembelajaran kita tentang firman Tuhan pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Setiamu Tuhanku tiada
adik dan kakak Ayan. Sekarang kita mau berdoa syafaat. Mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Puji dan syukur kembali kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa yang Maha Kuasa melalui ibadah kami hari ini. Biarlah kiranya ibadah ini boleh sampai ke hadirat-Mu dengan berbau ham Tuhan. Dan biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang sejati bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Bapa, terima kasih juga kami naikkan kepada Bapa atas firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan. Tolong urapi kami pribadi lepas pribadi Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang Maha Kudus agar kami boleh mengerti dan memahami akan firman ini sehingga iman kami semakin bertumbuh dan kami dapat menyatakan iman kami ini dalam kehidupan kami sehari-hari, baik melalui tingkah laku, perbuatan, dan perkataan kami. Bapa, kami juga berdoa bagi adik-adik lain kami Tuhan dari sektor 1 hingga sektor yang 13. Kiranya kasih Tuhan terus menyertai kehidupan mereka di dalam setiap pergumulan mereka, dan terlebih yang mau melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Bapa, tolong ulurkan tangan kasih-Mu, mempermudah mereka di dalam setiap usahanya Tuhan. Jadilah mereka Bapa berikan yang terbaik, dan biarlah di dalam segalanya mereka terus berpaut hanya kepadamu sehingga mereka dapat mencapai apa yang mereka rencanakan akan cita-cita mereka Tuhan, dan biar mereka percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin, dan di dalam tangan Tuhan kehidupan mereka, masa depan mereka penuh dengan harapan. Bapa, berdoa juga untuk orang tua mereka, kiranya Bapa memberkati para orang tua adik-adik lain kami. Curahkan berkat-Mu yang melimpah, damai sejahtera-Mu agar mereka juga dapat menjadi berkat bagi adik-adik klien kami. Berdoa juga bagi Kakak Yesi yang sudah memberitakan firman-Mu Tuhan. Kiranya dalam setiap pergumulan hidup Kakak Yesi, Bapa mau campur tangan agar apa yang Kakak Yesi rencanakan semuanya boleh jadi seturut kehendak dan rencana Bapa di surga, demi kebaikan Bapa, demi kebaikan hidup Kakak Yesi, dan untuk kemuliaan-Mu juga Tuhan Allah yang baik. Saat ini juga kami berdoa bagi kami para pelayan Tuhan, kiranya Bapa senantiasa juga mencurahkan rahmat dan berkat-Mu agar kami senantiasa setia taat untuk melayani Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi setiap gereja-Mu di atas muka bumi ini Tuhan, teristimewa gereja kami Bukit Zaitun Makassar. Kiranya Engkau memberkati para pendeta, para pegawai kantor Tuhan, agar mereka saling menopang, saling membangun di dalam pelayanan mereka untuk menjadi berkat bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, sehingga kasih Tuhan dapat dirasakan di dalam gereja ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tolong berkati dan urapi para pemimpin bangsa kami Tuhan, Presiden Joko Widodo, wakil dan para menterinya, agar mereka dapat bekerja dengan roh yang takut akan Tuhan, dengan adil dan jujur Tuhan, sehingga usaha mereka dapat dirasakan membawa damai sejahtera bagi masyarakat di tanah air ini Bapa. Dan biarlah semua Tuhan kembali hanya untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Berkati juga para medis Tuhan yang mencari jalan keluar untuk penyelesaian pandemi COVID-19 ini Bapa, agar kiranya kehidupan kami kembali boleh normal. Dan juga kami berdoa bagi para janda duda, fakir miskin, pedagang asongan Tuhan, anak-anak terlantar. Bapa juga mengulurkan tangan kasih-Mu agar di dalam kondisi ini pun mereka terus merasakan damai sejahtera-Mu, dan biarlah hidup mereka pun dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, banyak hal yang ingin kami pinta kepadamu, namun kami yakin dan percaya Bapa mengenal hati dan pikiran kami. Bapa lebih mengetahui segalanya lebih daripada kami Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengar, sambut dan sempurnakan doa permohonan kami ini yang kami naikkan kepada Bapa di surganya, di dalam satu nama, yaitu nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, demikianlah ibadah kita hari ini. Kiranya melalui ibadah ini kita mau dipimpin Tuhan untuk dapat terus melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.